Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku yang solih dan solihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat dan tetap percaya diri bukan? Senang sekali Pak Asep bisa kembali menemani anak-anak untuk belajar. Hari ini kita akan belajar bagaimana caranya membuat loop sederhana. Anak-anak tahu apa itu fungsi loop? Loop berguna untuk membantu mata melihat benda-benda yang kecil supaya terlihat lebih besar dan lebih jelas. Nah, anak-anak juga bisa membuka buku paket tematik tema 5 Pahlawanku. Anak-anak bisa membuka halaman 72. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya, agar kita diberikan ilmu yang bermanfaat dan diberikan ilmu yang barokah. Sikap berdoa, Before we start our lesson today, let's pray together. Pray begin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a. Amin. Oke, agar semangat anak-anak jauh lebih menyala dan jauh lebih membara, Pak Asep ingin mengajak anak-anak untuk melakukan sebuah pemanasan. Nama pemanasannya adalah tepuk kelas 4. Oke, anak-anak boleh langsung berdiri untuk menirukan gerakan Pak Asep. Kita mulai setelah hitungan ke-3. 1, 2, 3. Tepuk kelas 4. Solid, cerdas, semangat, membara. Oke, bagaimana? Anak-anak sekarang sudah jauh lebih bersemangat, bukan? Nah, untuk selanjutnya, anak-anak silahkan simak tayangan berikut ini. Halo anak-anak, bertemu lagi bersama Bunda Hikmah. Hari ini kita akan melakukan percobaan membuat loop sederhana. Anak-anakku sudah siap? Sebelum kita membuat loop sederhana, Bunda akan review sedikit materinya, yaitu tentang loop. Ada yang masih ingat apa sih yang dimaksud dengan loop? Ya, loop atau biasa dikenal dengan sebutan kaca pembesar ya, merupakan sebuah lensa cembung yang mempunyai titik fokus yang dekat dengan lensanya. Dan loop ini merupakan salah satu penerapan sifat cahaya, yaitu cahaya yang dapat dibiaskan. Serta loop merupakan alat optik yang sangat sederhana, serta loop ini dapat menghasilkan bayangan yang bersifat tegak, nyata, dan diperbesar. Oke, anak-anakku ada yang masih ingat dengan fungsi dari loop? Ya, fungsinya yaitu membantu mata untuk melihat benda-benda kecil agar tampak lebih besar dan lebih jelas ya. Nah, anak-anakku, langsung saja mari kita membuat loop sederhana. Baik anak-anak, adapun langkah pertama yaitu anak-anakku siapkan alat dan bahannya ya. Ada air, ada kantong plastik bening, dan buku yang berisikan tulisan-tulisan kecil. Anak-anakku boleh menggunakan buku tematik ya. Oke, selanjutnya ambil kantong plastik bening, kemudian tuangkan air ke dalam kantong plastik bening tersebut. Nah, anak-anakku, dalam menuangkan air harus hati-hati ya, jangan sampai airnya tumpah. Oke, selanjutnya setelah semua air sudah masuk ke dalam kantong plastik bening, anak-anakku putar kantong plastik bening tersebut atau lilit, kemudian ikat. Ya, jadi nanti anak-anakku bisa minta tolong sama mama atau bunda atau ayah yang ada di rumah untuk membantu mengikatkan. Selanjutnya yaitu anak-anakku silahkan buka buku, kemudian letakkan kantong plastik bening tersebut di atas buku, lalu bandingkan tulisan yang ada ketika kita lihat melalui kantong plastik bening dan buku ya.
Nah, anak-anakku, gampang kan percobaannya? Yuk kita simpulkan bersama. Pada percobaan membuat loop atau kaca pembesar sederhana ini, tulisan yang kecil akan tampak terlihat lebih besar. Hal ini terjadi karena adanya pembiasan cahaya yang disebabkan oleh adanya medium air. Anak-anakku paham kan? Berikutnya kita masuk di tantangan, yaitu silahkan anak-anakku melakukan percobaan membuat loop sederhana di rumah masing-masing. Kemudian setelah itu anak-anakku jawablah pertanyaan yang ada pada buku halaman 72, tepatnya pada buku paket tematik tema 5 ya. Kemudian anak-anakku setelah mengerjakan soal dan membuat percobaan, jangan lupa hasil percobaannya difoto dan dikirimkan di e-learning sekolah. Bunda tunggu, semangat anak-anakku. Oke anak-anak, bagaimana? Anak-anak sekarang sudah jauh lebih paham bukan? Bagaimana cara kita untuk membuat loop sederhana? Nah, tantangan bagi anak-anak yang pertama adalah silakan anak-anak untuk membuat loop sederhana di rumah. Tantangan yang kedua yaitu jawablah pertanyaan yang ada di halaman 72 buku paket tematik tema 5 ya. Nah, untuk selanjutnya kirimkan foto hasil pekerjaan anak-anak dan upload di website e-learning. Cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Pak Asep akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, di teladan semua anak itu hebat.